Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhirul ayat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah banyak sekali memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita berkumpul, sehingga kita bertemu dalam pertemuan kali ini. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhali kulli maujud, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan mengenai bulan suci Ramadan, yang memang sedikit lagi kita kedatangan bulan yang amat sangat mulia, bulan yang sangat agung, yang mana sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan suci Ramadan adalah bulan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriyah, mudah-mudahan senantiasa kita diberi kesehatan, mudah-mudahan kita senantiasa diberi panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah, keutamaan banyak sekali di bulan suci Ramadan, di antaranya yang mana memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang sudah banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bulan suci Ramadan, yang mana bulan kebaikan, yang kebaikannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala aktivitas ibadah kita, baik ibadah yang sunnah maupun ibadah yang wajib. Hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan suci Ramadan banyak sekali keutamaannya. Di dalamnya, di antaranya kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat memperbanyak membaca ayat Al-Qur'an atau khatam Al-Qur'an, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya juga banyak sekali keutamaan pahala kita membaca ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka satu ayat saja akan dibalas 10 ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu keutamaan yang kedua, yaitu kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar banyak bersedekah, agar banyak kita memberi, agar banyak kita membantu kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, kaum duafa, fakir miskin.
Sedekah sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sedekah yang kita berikan di bulan suci Ramadan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang banyak sedekah di bulan suci Ramadan maka akan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah kita bukan hanya sekedar materi, bersedekah bisa melalui tenaga dan sebagainya. Lalu selanjutnya yang ketiga, kita agar melakukan sholat tarawih, sholat yang mana sholat sunnah, tetapi pahalanya sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tarawih biasanya hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Sholat tarawih tersebut ada yang melaksanakan 11 dan ada juga yang melaksanakan 23. Biasanya di lingkungan kita, biasanya kita melakukan sholat tarawih 23 rakaat, yang mana memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih itu hanya 11 rakaat. Tetapi di zaman para sahabat, sahabatlah yang memang melaksanakan sholat tarawih jumlahnya 23 rakaat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beriktikaf, beribadah di masjid atau musola atau di rumah. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita beriktikaf di dalam masjid, yaitu 10 terakhir Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan iktikaf selama 10 terakhir Ramadan. Bahkan beliau selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, yaitu kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berzikir, senantiasa kita mengingat kematian. Dengan kita banyak berzikir, senantiasa kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu yang keenam, melakukan salat 5 waktu. Melakukan salat 5 waktu, yaitu memang bukan hanya bulan suci Ramadan saja. Memang kita sebagai umat Islam, muslim, muslimat yang ada di tanah air Indonesia tercinta ini, kita disuruh, memang diwajibkan untuk melakukan salat 5 waktu. Tepat waktunya setelah azan berkumandang, setelah iqamah, lalu bersegeralah kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat kita dalam 5 waktu dianjurkan untuk salat berjamaah di masjid ataupun di musola. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketujuh, yaitu berdakwah. Berdakwah di sini yaitu kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu agama kepada orang yang memang belum bisa atau memang orang yang membutuhkan, agar senantiasa berdakwah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita mengajarkan kepada tetangga, kepada sahabat, kepada teman yang memang yang belum jelas mengenai ilmu agama. Lalu yang kedelapan, yaitu dianjurkan kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita cara bertaubat setiap hari dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dengan kita bertaubat sungguh-sungguh, dengan kita
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sungguh-sungguh, maka taubat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, taubat yang mana sesungguhnya benar-benar bertaubat. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya yaitu membayar zakat. Selain kita puasa di bulan suci Ramadan, kita dianjurkan oleh agama, kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain kita berpuasa di siang hari, lalu setelah berpuasa, setelah mendekati hari raya Idul Fitri, kita diwajibkan untuk membayar zakat. Membayar zakat bisa berupa uang, bisa juga berupa bahan makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir yaitu keutamaan di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya agar bisa menunaikan ibadah umroh. Akan tetapi bagi yang mampu bagaimana? Yang mampu untuk materinya, yang mampu untuk tenaganya, maka ibadah umroh yang dilakukan di bulan suci Ramadan akan sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya, sehingga pahalanya tidak bisa terhitung. Kalau kita mau menghitung, tidak akan bisa terhitung. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah 10 keutamaan di bulan suci Ramadan yang sedikit lagi kita akan menjalankan di tahun 1442 Hijriah ini, agar senantiasa Allah memberikan kita taufik agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah mengabulkan hajat kita, Allah segera mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan nanti ibadah yang kita laksanakan sekali lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata ataupun tingkah laku yang kurang baik dari Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa berzakat.